Bapak Ibu, potensi skolastik ini adalah pada dasarnya tes yang sering dimunculkan terhadap anak-anak kita yang sering SBMPTN seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kata kunci skolastik di sini Bapak Ibu yang dari latar belakang jurusan yang berbeda, ada bahasa, ada seni, seperti itu nggih, ada guru SD, SMP, SMA, ada guru TK gitu. Maka Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tes potensi skolastik itu insya Allah ini adalah materi-materi dasar yang hubungannya tentang penalaran Bapak Ibu. Penalaran ada dua, penalaran verbal dan kuanti ya atau numerisasi. Nah, maka Bapak Ibu monggo diulas kembali bagaimana tentang tata bahasa dan bagaimana tentang logika matematika kita. Baik Bapak Ibu, langsung ke soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin di tryout pertama. Di sini ada bacaan, maka kalau ada bacaan silakan Bapak Ibu gunakan baca cepat. Baca scanning, baca screening ya, baca scamming, kemudian ada baca screening. Intinya adalah Bapak Ibu cari inti, kemudian cari pokoknya apa. Cari kata kuncinya di mana. Tidak perlu Bapak Ibu itu membaca secara intensif kecuali Bapak Ibu baca novel seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke pertanyaan ya, cek dulu ke pertanyaannya. Di sini disampaikan bahwa nomor satu, apa yang menyebabkan DBD dinaikkan menjadi level waspada? Lah, ini kan menjadi sebuah kunci dalam soal. DBD menjadi level waspada. Salah satu triknya adalah Bapak Ibu silakan cari kata level waspada ini dalam paragraf. Oke, kita coba temukan kata level waspada dalam paragraf. Oke, ada di bacaan satu tidak ada. Kemudian di paragraf kedua di sini disampaikan ada ini. Oke, coba kita cek ini ada waspada. Berarti coba kita tengok intinya di mana. Intinya itu biasanya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Pada Januari 2018 kasusnya sangat tinggi sebesar 6.000, angka kematiannya juga besar, kemudian ini bersifat signifikan. Oke, coba kita cek opsi jawaban yang kaitannya dengan hal tersebut tentunya adalah jumlah penderita DBD yang terkena selama Januari mengalami kenaikan. Sesuai dengan yang ada di paragraf kedua. Berarti kita akan pilih. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 2 nih. Nah, ini juga sudah numerasi terkait dengan matematis. Clue-nya di sini ada kata selisih. Ini sebagai kata kuncinya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu silakan selisihkan antara tertinggi dengan terendah. Otomatis Bapak Ibu harus lihai ya, harus kuat di operasi penjumlahan, perkalian, kemudian pembagian harus dikuati terlebih dahulu. Bapak Ibu triknya bagaimana? Triknya kalau untuk kasus penjumlahan dan selisih, maka Bapak Ibu gunakan angka satuannya saja. Jadi angka satuan yang dioperasikan untuk proses hitungnya. Coba kita tengok selisih antara DBD tertinggi dan terendah. Kasus itu kan berarti hubungannya dengan numerasi atau angka. Berarti ini tertinggi dan ini yang terendah. 7 kita ambil angka satuan dan ini 3. Berarti 7 kita kurangi 3 hasilnya adalah 4. Silakan Bapak Ibu cek opsi jawaban yang belakangnya adalah 4 seperti itu. Maka di sini akan tertera opsi C. Bapak Ibu, silahkan untuk nomor 3 kita lanjutkan lagi. Kota manakah? Nah ini masih verbal, masih biasa. Yang mengalami DBD tertinggi 2018. Oke, maka ini sebagai kata kuncinya. Oke. Cari ini. DBD tertinggi 2018. Ada di paragraf mana? Coba kita cek. Oke, di sini 2018 tertinggi kasus DB-nya di kota Malang. Baik, dengan membaca screening, insya Allah Bapak Ibu akan menemukan kata kuncinya, akan menemukan jawaban dengan cepat. Baik Bapak Ibu, nomor 4 nih. Oke, berapakah total menggunakan konsep tadi? Kalau jumlah berarti gunakan jumlah dari angka satuannya saja. Jadi angka satuan yang Bapak Ibu operasikan. Tak perlu semua angka digunakan. Coba kita cek. Kita menjumlahkan 10 kasus yang ada di Indonesia saat itu, ya ini ada angka 7. Oke. Ada angka 7, kita akan lingkari yang akan kita pakai untuk proses operasi 7 ditambah 8, ditambah 9, ditambah 7 lagi, ditambah 0 sampai ditambah yang terakhir adalah 3.
Maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan total penjumlahan itu sama dengan 52. Nah, 2 ini adalah angka satuan. Maka monggo Bapak Ibu cek opsi jawaban yang belakangnya adalah 2 seperti itu. Sehingga akan ketemu opsi D. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 5. Pernyataan berikut ini yang benar. Nah, kalau ini adalah sebagai kata kunci tak disebutkan di paragraf mana, ya tentunya Bapak Ibu harus mengecek dengan cepat paragraf 1 atau paragraf 2 atau paragraf ketiga ke isi bacaan. Oke, saya langsung screening antara opsi A sampai E, saya akan cocokkan di setiap isi bacaan. Saya akan ambil sampel di A. Apakah ini sesuai? Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DBD tertinggi. Kita cek di paragraf ketiga dulu Bapak Ibu. Di sini disampaikan bahwa kota tertingginya yaitu Jawa Timur kasusnya. Oke, betul di Kota Malang. Paragraf kedua, apakah benar? Angka kematian tertinggi juga di Jawa Timur yaitu 47. Maka paragraf 2 dan 3 sudah di cross check sama. Oke, paragraf 1 ternyata di sini hanya disampaikan kasus secara umum. Berarti kalau kita simpulkan untuk jawaban nomor 5 adalah jawaban A sudah sesuai yang tertinggi. 2 tahun berturut-turut. Kalau nomor E nih misalkan NTT peringkat 1, ini kan salah. Yang peringkat satunya adalah Jawa Timur seperti itu. Baik Bapak Ibu, coba kita lanjutkan lagi soal berikutnya yaitu kaitannya dengan soal nomor 6. Kesimpulan apa yang harus di paragraf sudah disebutkan, maka Bapak Ibu langsung saja ke paragraf tersebut. Oke, kita cek atau kita tengok paragraf kedua, apa intinya? Oke. Untuk memahami inti dari sebuah paragraf, Bapak Ibu langsung aja cek kalimat depan atau kalimat belakangnya. Coba nanti dihubungkan. Oke, angka kematian tertinggi di Jawa Timur yaitu 47. Kemudian di sini kasusnya secara umum, kalau ini membahas secara khususnya umum Jawa Timur, ini secara khusus tahun 2018 Kemenkes mencatat 6.800 dan total kematiannya 43. Maka ini bersifat signifikan. Berarti inilah yang disebut kata kunci atau inti dari paragraf 2 tadi. Berarti kita coba tengok untuk jawaban di opsi D yang sesuai apa? Opsi nomor 6 ya maksudnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf kedua adalah ada kasus signifikan muncul nih dari 2018. Berarti opsi yang tepat adalah E seperti itu. Untuk yang lain seperti Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak ini hanya sebagai penjelasnya saja. Penjelas. Nah, itulah intinya dari yang umum. Seperti cari yang bersifat umum. Bapak Ibu, nomor 7 ini sudah dikaitkan dengan persen. Berarti ini hubungannya dengan matematika juga. Berarti pertanyaannya adalah berapa persen nih angka kematian? Angka kematiannya ini ada di paragraf kedua ya, tadi disebutkan 43 orang. Kemudian laporan kasusnya juga ada di paragraf kedua yaitu 6.800 kasus. Oke, maka kalau dijadikan persen, Bapak Ibu cukup bagi saja antara 43 dengan total kasusnya. Nanti dikalikan dengan 100%. Bapak Ibu silakan ini nolnya dieliminasi. Oke, maka tinggal 43 kita bagi 68 dikalikan dengan persen. Bapak Ibu jika memang sudah bisa ya tinggal dibagi saja 43 dibagi 68 seperti ini ya 0, sekian. Oke, maka Bapak Ibu jika memang ini kesulitan silahkan Bapak Ibu ini ditaksir atau diganti menjadi angka yang lebih bulat dan enak kita bagi. Contohnya bagaimana? 43 ini akan saya ganti menjadi angka 40. 68 saya akan ganti menjadi angka 70. Ini dikalikan dengan persen. Nah, kalau seperti ini kan lebih simple daripada kita membagi angka yang 43 dibagi 68. Nolnya kita bisa coret Bapak Ibu, tinggal dibagi 4 dibagi 7. Akan lebih kecil nilainya. Sehingga 4 dibagi 7 itu ketemu 0,59 kali persen. Selesai. Inilah nilainya. Nah, kemudian kita cek di opsi jawaban ini kan nilai real. Ini kan nilai real. Nah, sedangkan kita kan sudah menggunakan ilmu taksiran. Maka ini cari yang mendekati dari opsi.
Yang mana yang 0,59 mendekati? Ya 0,63%. Maka kita akan memilih yang C. Baik Bapak Ibu, dalam proses mengganti angka jangan jauh-jauh dari kondisi realnya karena nanti angkanya akan terlewat jauh. Di sini ada sinonim Bapak Ibu, sinonim dari kata pedagogis. Bapak Ibu, bagaimana sih trik untuk mengerjakan sinonim? Sinonim ini triknya adalah jika memang Bapak Ibu tidak mengetahui sama sekali artinya, maka Bapak Ibu bisa yang pertama adalah silakan cari analogi atau arti dari tiap opsi. Kemudian Bapak Ibu silakan lakukan eliminasi untuk setiap kata dalam opsi yang sama karena punya kecenderungan salah seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu bisa membuatkan analogi itu dengan menjadikan sebuah kalimat. Bapak Ibu coba kita tengok. Oke, di sini ada pedagogi. Saya yakin Bapak Ibu tahu karena ini hubungannya dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini ada kata pelajaran. Ini ada kata materi pelajaran. Nah, ini kan kita analogikan sama, maka kita tidak akan pilih. Jurusan pendidikan, nah ini kan kampus, berarti hubungannya dengan sebuah pelajaran. Berarti ini kita eliminasi. Bimbingan belajar juga hubungannya dengan kegiatan materi pelajaran, maka kita eliminasi. Lah yang tepat apa? Bersifat mendidik, inilah yang betul. Oke, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu juga harus menambah kosakata. Bisa dengan cara kalau ada pedagogis maka Bapak Ibu cari padanannya. So, apa itu? Yaitu andragogis. Kalau pedagogis itu bersifat mendidik untuk anak-anak khususnya, kalau andragogis lebih ke orang dewasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 9. Di sini ada check dam. Oke, satu kata nggak dipisah. Kita gunakan trik tadi, ada konfirmasi mendalam, ada mendalam, kita eliminasi karena sudah ada kalimat atau kata yang sama. Nah, kenapa di sini danau dimunculkan dalam soal? Karena danau kita analogikan bahwa danau itu ya frekuensinya rata-rata dalam. Maka otomatis danau tidak kita pilih Bapak Ibu. Nah, tinggal dua ini Bapak Ibu. Selalu disisakan dua yang akan membuat kita bingung seperti itu. Oke, faktur sama tanggul. Faktur ini kan lebih ke istilah cek. Ya, cek kalau berdiri sendiri maka kita akan asumsikan cek dam ini adalah faktur. Akan tetapi karena cek dam ini adalah satu kata, maka lebih ke tanggul daripada ke faktur. Dam di sini Bapak Ibu, ini ada dam ya. Dam itu sendiri kan kita sudah tahu. Dam itu adalah batas. Batas dari kanan kiri sungai seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor 10. Oke, 10 ini disampaikan dalam soal bahwa ada postulat. Oke, di sini ada harkat, ada martabat. Ini kan seolah-olah satu kata yang dianalogikan menjadi sama. Harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Nah, ini tidak akan kita pilih. Nah, tinggal dua ini, disisakan asumsi sama ambisius. Nah, jika Bapak Ibu masih belum bisa menerka artinya, silakan Bapak Ibu dianalogikan dengan membuatkan kalimat. Oke, postulat itu yang sering muncul dalam eksak, dalam dunia eksak ya, dalam sains, postulat Einstein. Oke, sering muncul ini dalam pembelajaran. Postulat Einstein kalau kita sudah buatkan kalimat, silakan Bapak Ibu diterka artinya. Di sini otomatis postulat Einstein. Einstein itu kan orang atau penemu, maka ini lebih ke hukum. Hukum dari Einstein atau kita sebut sebagai aksioma. Oke, atau pendapat. Maka yang sesuai yang mana antara A dan B tentunya adalah asumsi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 11. Di sini ada kata warkat. Nah, di sini warkat. Kenapa berita dimunculkan? Oke, berita dengan telegram ini kan hubungannya sama dengan pemberitaan. Oke, maka berita ini coba kita cek padanannya adalah ada kata warta. Nah, Bapak Ibu perlu tahu biasanya di setiap sinonim itu disediakan bunyi sama dalam sebuah opsi. Ini ada war, ini ada war. Nah, tetapi kan belakangnya udah beda, maka ini pasti salah. Telegram pasti juga salah karena hubungannya dengan berita. Oke, berkah. Kenapa berkah dimunculkan? Karena berkah itu padanannya adalah kata
berkat. Nah, ini muncul at, ini ada at. Tetapi kan depannya udah beda nih. Maka kita eliminasi. Tinggal 2 antara A dan D. Pilih yang mana ya antara 2 itu kan begitu. Oke, tentunya di setiap opsi tadi sudah menjadi bukti kita kok telegram sama berita ini menunjuk ke sebuah pemberitaan, maka opsi yang sesuai seharusnya adalah ke surat daripada yang syarat. Oke. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu triknya. Tentunya Bapak Ibu tetap harus mencari atau menambah kosakata baru. Bapak Ibu, ini ada antonim. Oke, antonim sekarang. Bagaimana triknya? Antonim itu sebenarnya sama dengan sinonim untuk triknya, oke. Oke, triknya sama, yaitu yang pertama adalah silakan Bapak Ibu cari arti dari masing-masing opsi. Oke, cari arti dari masing-masing opsi. Karena itu mempunyai peluang, kalau Bapak Ibu sudah tahu, itu adalah sinonimnya. Artinya apa? Soal itu sudah memberikan sinonim kepada kita. Oke, secara tidak langsung. Oke, maka kita coba cek. Oke, ada muskil. Muskil ini ada kata mustahil. Mustahil itu kan hal yang sangat sulit dikerjakan. Pasti, pasti kan seolah-olah harus dikerjakan. Berarti kan yang sesuatu yang sulit. Nah, ini kan 2 kata yang sama kita cari dengan trik tadi, cari cari arti gitu ya, cari arti oke, dari masing-masing opsi. Lah ini sama ini. Bisa jadi atau kita asumsikan si muskil ini adalah sulit untuk sinonimnya. Maka lawannya adalah mungkin. Karena sulit itu apa? Ringan kan atau mudah kan begitu. Maka mungkin dikerjakan. Sehingga opsi yang tepat saya kira adalah yang B. Untuk andil dan jahil kan sepertinya sangat jauh. Bapak Ibu kita lanjutkan nomor 13. Tentunya Bapak Ibu jika sudah tahu langsung dicari, langsung dicek aja di opsi. Oke, ini bagi yang memang benar-benar tidak tahu begitu. Cara mengerjakannya sama, kita coba anomali. Oke, disediakan kata abnormal. Abnormal itu kan sama dengan beda, sama dengan aneh, sama dengan ganjil. Lah, ini kita asumsikan sebagai sinonimnya, sebagai padanannya. Nah, maka lawannya adalah normal. Oke, nomor 14 Bapak Ibu, di sini ada kata plural. Nah, plural ini dalam kelas-kelas bahasa ini selalu menunjuk kata majmu. Oke, atau istilahnya adalah jama. Nah, ini ada majmu. Ini adalah sinonimnya. Sehingga lawannya udah pasti tunggal. Nah, di sini sudah ada kata satu. Kalau untuk sama dan beda ini kan jelas salah. Ada kata satu, kenapa ini disebutkan supaya Bapak Ibu bingung. Satu atau tunggal? Nah, satu itu kan lebih ke sebuah nama bilangan begitu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada negatif 1 begitu nggih. Ada negatif 2 dan seterusnya. Sehingga yang paling tepat adalah tunggal daripada 1. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 15. Nah, triknya bagaimana? Sama kayak tadi makar. Akan tetapi Bapak Ibu ini istilah makar kan sering kita dengar lewat media-media cetak, media elektronik seperti itu. Oke, kita cari ya untuk kata-kata yang artinya sama dalam opsi. Pemberontakan, itu kan pembohongan, itu kan sebuah bayangan, itu kan sebuah tipuan. Nah, ini kan sama. Frekuensinya sama, artinya sama begitu. Nah, maka ini kita asumsikan sebagai sinonim dari makar. Sehingga yang paling beda siapa? Ya jujur, itulah antonimnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali nomor 16. Nah, ini sudah masuk di verbal bagian analogi. Dalam proses analogi, trik yang harus Bapak Ibu gunakan adalah yang pertama, silakan Bapak Ibu hubungkan arti dari deret deret analoginya itu. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu dalam menghubungkan arti itu bisa menggunakan sifat, menggunakan benda, bisa menggunakan sinonim, kemudian bisa menggunakan antonim. Oke. Tetapi ingat, trik nomor 2 ini harus menyeluruh digunakan, jangan sepihak, jangan pakai antonim saja, jangan pakai sinonim saja, tapi semuanya kalau memang itu memungkinkan sifat dipakai, antonim dipakai, lah itu akan lebih real, lebih bagus untuk menemukan opsi yang tepat. Oke, Bapak Ibu, coba kita tengok nggih untuk nomor 16. Siang dan malam. Nah,
Ini seolah-olah kalau Bapak Ibu berpikirnya adalah sepihak, pasti akan pakai istilah antonim atau bertolak belakang istilahnya begitu. Bertolak belakang. Tetapi Bapak Ibu perlu cek opsi jawaban. Kalau bertolak belakang otomatis A misalkan. Tetapi ada opsi jawaban putih kerul. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pikirkan 2 kali begitu. Oke, di sini akan saya analisis begini. Siang dan malam ini adalah sebuah kondisi. Oke, kondisi. Siang malam berarti ada kondisi pagi, ada kondisi sore, ada kondisi senja. Maka kalau saya pakai antonim dan bertolak belakang tentunya ini kurang tepat. Oke, maka saya pakai apa? Saya akan pakai sebuah kondisi atau sifat. Siang ini kan ada hubungan dengan cerah. Cerah itu hubungannya apa? Ya putih gitu. Nah, kalau malam hubungannya dengan apa? Gelap. Gelap itu hubungannya dengan apa? Keruh Bapak Ibu. Nah, ini kan ada jawaban E, maka hati-hati jangan langsung asal memilih. Oke, maka opsi yang tepat adalah E. Nah, analisis yang kedua, siang dan malam ini kalau kita identikkan dengan antonim, berarti kan siang dahulu baru malam. Artinya opsi A ini seharusnya adalah dekat dulu baru jauh seperti itu. Jadi bukan jauh dulu baru dekat. Artinya Bapak Ibu dalam proses menganalisisnya harus hati-hati, gunakan secara utuh sifatnya, bendanya, sinonimnya, antonimnya. Jangan secara sepihak. Oke, ini yang kedua, analoginya sama-sama ditanya di kiri. Ini ada gurun dan ada hutan. Oke, maka Bapak Ibu cek karakteristik atau sifatnya. Karakteristiknya apa gurun itu? Kan lebih ke banyak pasir. Hutan itu kan banyak pohon begitu. Oke, saya ambil contoh nih misalkan air dan kayu. Gurun air ada sih gitu ya, tapi kan tidak spesifik begitu. Hutan kayu kan tidak hanya ada kayu, ada hal-hal lain, ada misalkan buah begitu maka opsi E enggak cocok. Nah, begitulah proses analisisnya Bapak Ibu. Baik, nomor 18 di sini juga masih analogi, ada buas, harimau, titik-titik kelinci sama-sama. Ini yang ditanyakan satu. Kita gunakan yang tadi, harimau itu benda, nah, kelinci ini juga benda. Oke, maka buas ini adalah sifat, maka otomatis sebelahnya kelinci kita akan pilih yang sifat. Sifat yang mana? Lucu, gesit, zina. Ini kan sebuah sifat lah seolah-olah dianalogikan. Nah, maka kita bisa menggunakan tadi harus menyeluruh. Ada sifat dan ada antonim. Buas lawannya siapa Bapak Ibu? Jina begitu. Nah, ada nggak trik lain? Ada, tentunya kita menggunakan sebuah kalimat. Harimau itu kan sifatnya buas. Kelinci tentunya sifatnya adalah Cina. Nah, jadi kita menggunakan trik tadi secara utuh, jangan satu-satu, jangan sepihak. Oke, nomor 19 Bapak Ibu. Pesawat udara dan pilot. Kalau 3 analogi ini lebih enak. Oke, Bapak Ibu langsung aja dibuatkan menjadi kalimat begitu. Oke, kalimatnya bebas. Kalau saya dari kanan nih, pilot itu ada di dalam pesawat, pesawat itu melewati udara. Masinis ada di kereta, kereta melewati rel. Oke, otomatis yang B. Ada nggak contoh, kita ambil contoh yang D. Kuda di delman. Oke, delman itu kusir. Kan kurang tepat ini kalau dibuatkan menjadi kalimat. Tidak sealur dengan pertanyaan. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 20. Ini analogi terakhir sebelum ke soal numerasi begitu ya. Nah, ini subtropis sama cemara. Nah, ini subtropis kita akan berpikir juga sifat atau karakteristik Bapak Ibu. Nah, karakteristiknya apa? Subtropis itu kan ada iklim yang disebut dengan tropis. Oh, berarti ini adalah jenis-jenis iklim. Cemara, ada nggak pohon-pohon lain selain cemara? Ada pohon jati, kemudian ada pohon apa lagi, dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu jenis pohon. Oke, maka opsi yang tepat adalah A. Kenapa nggak milih C ini misal? Subtropis Indonesia, apakah subtropis hanya ada di Indonesia? Kan begitu, kan jadi pertanyaan. Cemara, cemara itu adalah pohon. Nah, ini yang pohon yang betul, yang Indonesianya ini yang salah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 21. Nah, 21 ini sudah masuk di logika deret atau penalaran kuantitatif. Di deret ini Bapak Ibu, triknya adalah silahkan Bapak Ibu cek dulu untuk bagian pangkat. Ada nggak pangkat di soal? Setelah pangkat coba cek akar.
Ini yang paling riskan. Jadi harus cek itu dulu. Kalau nomor 1 nggak ada, silakan Bapak Ibu pakai fungsi yang disebut dengan kelipatan. Kelipatan ini Bapak Ibu bisa gunakan kali, bagi, kurang, tambah, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan istilah loncat Bapak Ibu. Nah, loncat itu dari 64 ke 6 atau 64 ke 1. Itulah yang disebut dengan istilah loncat. Oke, Bapak Ibu, ini kemarin juga katanya pada saat tryout untuk lambang pecahan ini tidak nampak. Jadi soal yang benar adalah seperti ini, 1/8, 1/81 dan 1/9. Opsinya adalah begitu. Oke, kita akan coba kerjakan. Dengan trik yang pertama, cari apakah ada karakteristik 1. Ini yang paling riskan, cari pangkatnya dulu. Ada enggak? Ada ini Bapak Ibu, 25 sama 64. Maka monggo Bapak Ibu, setelah ketemu itu adalah sebagai kata kunci. Berarti Bapak Ibu fokus, pengerjaan soal ini harus pakai pangkat, jangan kemana-mana. Begitu. Oke, kita langsung konversi. 25 itu berarti kita jadikan aja 5 pangkat 2. Kemudian 64 itu adalah 4 pangkat 3. Kenapa 64 tidak kita jadikan 8 kuadrat? Karena di sini ada 5. Kalau kita ke 8 itu kan terlalu jauh. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu. Harus menghubungkan juga. Nah, kemudian 6 kita tinggal teruskan. 4, 5, 6. 1 berarti ini 7. 1/8 ini berarti 8. Tinggal nambahi pangkatnya. Pangkatnya ini turun nih. 3, 2, 1, 0, negatif 1. 6 pangkat 1, 6, 7 pangkat 0, 1, 8 pangkat negatif 1 adalah 1/8. Sehingga yang di ujung sini adalah 9 pangkat negatif 2. 9 pangkat negatif 2 itu kalau dijadikan pangkat positif adalah 1/9 kuadrat. Akan berubah posisi dari kondisi awalnya. 1/9 kuadrat itu setara dengan 1/81. Oke, artinya adalah jawabannya A gitu. Bapak Ibu kita lanjutkan nomor 22. Oke, cari trik yang pertama, yang paling riskan. Ada nggak pangkatnya? Ada ini 49. Ada nih 64. Oke, setelah ketemu itu coba Bapak Ibu langsung dikonversi. 49 itu kan udah pasti 7 kuadrat. Nah, angka kecil kan? 64, 4 pangkat 3. Oke, ada yang lebih mudah? Ini 125, 5 pangkat 3. Nah, untuk yang 128 dan 243 jika Bapak Ibu tidak tahu silakan dibuatkan dengan cara faktorisasi prima. Oke, kita bagi dengan angka 2 yaitu 64 dan seterusnya. Jadi kalau dibagi 2 tidak bisa nanti naik dibagi 3. Nanti naik dibagi 4 bisa enggak, nanti naik dibagi 5 bisa enggak dan seterusnya, oke. Nah, ternyata Bapak Ibu 128 itu adalah 2 pangkat 7. Jika ketemu seperti ini Bapak Ibu jangan langsung main hitung, coba cek deretnya, ada enggak angka yang unik. Nah, ini kan unik ini. 2 pangkat 7 dengan 7 pangkat 2. Hanya dibalik posisi pangkat dan bilangan dasarnya. Oke, maka 243 dengan cara cepat, dia akan dibalik dengan sebelahnya. 3 pangkat 5. Begitu. Sehingga setelah 64 ini siapa? Ya ini kan ada 4 pangkat 3, tinggal dibalik. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu siapa? 81. Sehingga opsi yang tepat adalah yang B Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan nomor 23 Bapak Ibu. Oke. Di sini ada enggak angka pangkat? Nah, oke, yang paling riskan. Ada 1. Jadi kalau pangkatnya itu hanya ada 1, maka Bapak Ibu abaikan. Jadi minimal harus ada 2 angka pangkat atau akar yang itu yang jadi titik utama. Kalau tidak ada abaikan. Terus bagaimana ya Ibu Bapak masuk ke trik yang kedua. Trik kedua tadi apa? Pakai kelipatan. Oke, kelipatannya kita pakai apa? Pakai yang mudah saja. Kita cek. Kalau dari 2 sampai 82 itu kan angkanya semakin naik Bapak Ibu nggih. Maka silakan nanti pakai kelipatan. Kelipatannya pakai apa kalau semakin naik? Berarti ada 2, pakai kali dan tambah. Nah, gunakan itu. Yang nyaman yang mana? Saya akan pakai tambah dengan alasan kalau 4 ke 10 kan ini kan kalau dipakai kali kan dia akan kombinasi. Kali berapa coba? Kan kali 2 nambah 2 toh. Nah, maka kan enggak kurang bagus. Nah, maka kita pakai nambah saja. Oke, kita akan tuliskan. Di sini nggih Bapak Ibu, 2 ke 4 itu nambah 2, ini nambah 6, ini nambah 18, ini nambah 54. Oke, berikutnya nih nambah berapa? Nah, setelah itu Bapak Ibu turunkan lagi angka-angka ini, cek karakteristiknya.
2 ke 6 itu kali berapa? Kan kali 3. Nah, ini saya menggunakan kali lebih enak. Nah, ini juga kali 3. Ini juga kali 3. Berikutnya pun ini kali 3. 54 kali 3 berapa coba Bapak Ibu? 162. Maka deret berikutnya adalah tinggal ditambahkan antara 82 dengan 1662. Kita tambahkan hasilnya adalah 244. Sehingga opsi yang tepat adalah C. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk 24. Ya, ini deret huruf. Oke. Bagaimana trik untuk mengerjakan deret huruf? Oke, trik yang pertama. Silahkan Bapak Ibu cari lanjutan. Ada atau tidak lanjutan atau hubungan? Hubungan huruf. 5 menit lagi ya. Oh, J Ibu. Oh, J. Hubungan huruf, cari lanjutan atau hubungan huruf dari tiap opsi begitu. Oke. Oke, cari ada atau tidak. Nah, coba kita cek. Ada ini. Ada AB, ada AB, ada AB. Maka di sini sudah pasti AB. Nah, berikutnya di sini gimana? AB juga. Maka berikutnya Bapak Ibu silahkan cari. Ini ada A, ada E, ada I. Nah, A ke E itu selangnya berapa? Kan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Maka di sini M, N, O, P, Q. Maka yang tepat adalah ABM dan ABG. Berikutnya dengan trik yang sama Bapak Ibu, ini mohon maaf karena waktunya tadi sudah dibilangin bahwa Ibu moderator hampir selesai. Oke, ini ada QR, ST, UV, WX, YZ. Maka sebelum QR ini kan lanjutan O, OP. Sebelum OP adalah M, MN. Maka di sini ada T, U, V, W, X, di sini Y dan di sini Z. Maka MN, Z dan O, OPJ. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali nomor 26. Nah ini bagaimana triknya kalau ada bentuk akar sampai tak hingga. Maka triknya adalah gunakan angka dalam soal. Gunakan angka dalam soal untuk proses pengerjaan. Dah fokus di situ saja. Nggak usah kemana-mana. Saya akan menggunakan angka 28 dan min 3 ini karena dia muncul terus. Ya, maka saya akan menganalogikan cari ada 2 bilangan, kalau dikali hasilnya 28 dan 2 bilangan itu kalau dikurangi hasilnya adalah 3 atau min 3 sama aja. Maka siapakah bilangan itu Bapak Ibu? Bilangan itu tentunya adalah 7 dan 4. 7 kali 4, 28. 7 kurangi 4 adalah 3. Atau 4 kurangi 7 adalah min 3. Sehingga kalau ini pertanyaannya adalah negatif, maka ambil yang terkecil, yaitu jawabannya adalah 4. Kalau soal ini saya ganti dengan positif, maka jawabannya ambil yang tertinggi, 7. Bapak Ibu kita lanjutkan lagi soal nomor 27. Lah ini juga sama. Ini kalau kita hitung ini adalah membandingkan antara nilai Z dengan A. Lebih besar yang mana? Oke, nilai A ini kan sudah jelas 57 pangkat 87. Nilai Z-nya adalah 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Bagaimana cara mengerjakan? Ini kalau pakai kalkulator kan jelas sintak error begitu. Maka cara cepatnya tadi gunakan angka-angka yang sering muncul sebagai karakteristik. Nah, 57, 57. Nah, tulis saja 57 di sini. Nah, ambil pangkat terkecil. 87 gitu ya. Ambil 87-nya. Oke, setelah itu Bapak Ibu cek pangkatnya. Kalau pangkatnya ini dikurangi 1, maka bilangan dasarnya akan berkurang 1, maka akan menjadi 56. Inilah nilai Z-nya. Nah, kalau cara manualnya nanti pakai sifat yang disebut dengan sifat distributif. Nah, kalau pakai ini nanti akan terlalu lama, distributif. Oke, Z-nya adalah 57 pangkat 87 dikali 56, kemudian A-nya adalah 57 pangkat 87. Maka lebih besar yang mana Bapak Ibu? Tentunya adalah lebih besar yang Z daripada A. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, nomor 28. Oke, ini juga menghitung. Tentunya Bapak Ibu literasinya harus ditingkatkan. Ini kan dikali dulu, ini kan juga dikali dulu. Tetapi triknya di mana? Triknya adalah pembeda atau hal yang sama dalam soal yang dimunculkan berulang-ulang itulah kata kuncinya. Berarti ini beda sendiri. Ini sebagai kata kunci. Kalau ada bilangan negatif 2, 3 sampai 4 ini, kalau nggak ada komanya itu kita sebut bilangan bulat. Kalau dikurangi dengan 5,66 dikurangi dengan desimal, itu hasilnya udah pasti desimal. Maka kuncinya kalau ada opsi E ini pasti salah. Maka triknya bagaimana Bapak Ibu? Oke, tadi kuncinya itu kan di desimal ini, ambil 0,66 ya, kemudian genapkan menjadi angka bulat.
Angka bulat terdekat 0,66 itu siapa? 1. Maka tinggal Bapak Ibu kurangi 1 dengan 0,66. Siapakah dia? 0,34. Setelah itu Bapak Ibu tinggal cari opsi jawaban yang belakangnya 34. Siapakah dia? Tentunya adalah opsi A. Bapak Ibu, nomor 29 sama dengan soal sebelum-sebelumnya, ini adalah soal cerita, ya temukan aja kata kunci dalam soal. Jadi Bapak Ibu harus latihan menemukan kata kunci, yaitu ya kata kuncinya harus ditemukan. Oke. Baik, kata kunci itu selalu ada di soal. Nah, kemudian setelah itu silakan gunakan analogi angka-angka dalam soal. Jadi angka-angka dalam soal Bapak Ibu silakan analogikan. Maksudnya bagaimana? Adalah gunakan dikalikan, entah itu ditambah, entah itu dikurang. Oke, coba ya, ini ya. Hasil kali maksimum ini sebagai kata kunci. Oke, ada 2 bilangan. Oh, J. Oh, J, Ibu. Oke, terima kasih. Akan jadi ulasan terakhir nggih untuk soal. Oh, J, terakhir J29. Oke, Bapak Ibu, ini soal nomor 29 terakhir. Ini disampaikan dalam soal A ditambah B itu kan 30. Hasil kali maksimumnya berapa dari nilai A dan B? Maka Bapak Ibu saya akan cukup menggunakan angka 30. Ini kita bagi 2 karena dua-dua orang nih. Nah, berapa nilainya? 15. 15 itu adalah nilai A dan nilai B. Sehingga kalau ditanya perkaliannya A kali B sama dengan 15 kali 15. Hasilnya adalah 225. Baik Bapak Ibu, tentunya ini adalah hanya sedikit yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ini terlalu tergesa-gesa karena memang berbatas